Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya tanya apa kabarnya, nanti Bapak Ibu jawab luar biasa, sukacita dalam Tuhan. Bisa? Pertama-tama saya disuruh perkenalan diri. Bapak Ibu. Jadi aku bukan hari ini berjudul Sakramen Tobat. Nah, jadi temanya itu pentingnya Sakramen Tobat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai katekese kita mengawalinya dengan biasa. Apa kabarnya? Nah, sebelum kita ke doa pembuka, saya akan mengawalinya dengan lagu, yaitu Aku Dengar Bisikan Suaramu. Jadi lagunya ini seperti ini. Aku dengar bisikan suaramu menggema. Dosa itu melawan kasih Allah. Dosa itu merusak relasi kita dengan Allah. Dosa itu dibedakan menjadi tiga kategori, yakni dosa batin, dosa kelalaian, dan dosa pokok. Yang pertama, apa sih itu dosa batin? Dosa batin adalah dosa-dosa yang dilaksanakan secara mental. Dosa-dosa itu adalah dosa hati yang disebut pikiran jahat. Nah, dosa batin atas pikiran manusia itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan dosa batin ini adalah pikiran jahat. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu hal yang melawan kehendak Tuhan, pastinya kita telah memikirkan perbuatan tersebut. Manusia itu dianugerahi tiga rahmat. Yang pertama akal budi, yang kedua hati nurani, dan yang ketiga kebebasan. Hal itu diberikan Tuhan untuk kita supaya kita mengerti dan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Nah, yang dimaksud dosa batin ini adalah pikiran jahat. Jadi jika kita memikirkan hal yang melawan hukum Tuhan, walaupun kita belum melakukannya, tetapi kita telah memikirkannya, kita sudah terkena dosa batin. Kemudian yang kedua yaitu dosa kelalaian. Dosa kelalaian adalah dosa yang timbul akibat kelalaian terhadap suatu kewajiban moral, profesi, atau komitmen hidup Kristiani. Ada beberapa dosa-dosa kelalaian, yaitu lalai melaksanakan kewajiban profesi, sosial dan religius, lalai menggunakan diri, dan mengurangi sikap hidup yang akurat. Saya ambil contoh simpel dari dosa kelalaian ini. Contohnya, seorang pelajar memiliki kewajiban untuk belajar. Nah, pelajar ini bermalas-malasan, dia tidak menunaikan atau melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar yang dilayar. Nah, hal tersebut juga dikatakan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada dosa pokok. Dosa pokok ini ada 7, yakni yang pertama, Bapak Ibu tobat. Bapak Ibu katanya udah melakukan sakramen tobat masa-masa yang lalu kan. Nah, jadi pasti Bapak Ibu tahu apa itu tobat. Ada yang bisa lagi menjawab menurut pemahaman individu yang Bapak Ibu pahami tentang apa itu tobat?
jalan yang salah menuju kembali ke jalan yang betul, yakni ke jalan Tuhan. Nah, jadi berpaling yang dimaksud ini artinya berpaling 180 derajat. Kalau 180 derajat itu Bapak Ibu artinya membelakangi. Nah, anggap saya ini dosa masa lalu kita, dan yang di depan kita ini adalah masa depan kita. Kalau kita berpaling cuma 90 derajat, 90 derajat itu setengah seperti ini. Nah, jadi kalau 90 derajat, kemungkinan godaan untuk menarik kita kembali pada dosa itu tentu pasti ada lagi. Nah, kalau kita kembali ke 360 derajat, ini 180, kemudian 180, 180, 360. Nah, artinya kalau 360 derajat, artinya kita kembali lagi. Artinya kalau kita kembali lagi tidak ada yang namanya pertobatan. Tobat sudah ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, yakni pada 2 sampai 3. Tadi saya Israel melakukan dosa sehingga mereka dibuang ke bawah. Vertikal ini artinya mengarah ke atas. Hubungan vertikal ini antara pribadi manusia dan Allah, sedangkan horizontal itu lurus, artinya itu mengarah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tobat dalam Perjanjian Baru. Dalam Sambaran Rasul bab 2 ayat 38, Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis." Tetapi gembala ini adalah Bapa kita. Ia tidak meninggalkan umatnya meskipun ia berdosa. Ia mencari kembali dombanya yang hilang. Kemudian setelah ia menemukannya, betapa bahagianya dan betapa sukacitanya ia menemukan domba yang hilang. Hal ini juga sama tentang perumpamaan anak yang hilang. Tuhan masih mau, bahkan ia sangat mengharapkan setiap umatnya untuk bertobat. Pertobatan itu sangat penting karena setelah kita melakukan kejahatan atau kesalahan, tentunya kita mengalami kegelisahan hati, di mana kita selalu dihantui dengan rasa bersalah. Kemudian kita tidak tenang terhadap hal itu. Maka dari itu sangat pentinglah pertobatan. Biasa pada masa Advent kedua dan masa Prapaskah, hal itu dilakukan gereja agar bukan hanya persiapan fisik yang kita lakukan, tetapi juga persiapan batin dan hati kita untuk merayakan peristiwa Natal dan peristiwa Paskah. Dalam gereja Katolik ada 3 unsur pokok dalam sakramen tobat. Yang pertama penyesalan, dan yang kedua pengakuan, dan yang ketiga perbaikan atau penitensi. Itu dengan hati yang tulus mengakui bahwa dirinya berdosa dan dia mau kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua pengakuan. Dalam sakramen tobat ini umat atau kita melakukan pengakuan dosa, di mana kita dan imam masuk ke dalam ruangan untuk mengakui dosa kita. Intensi dalam proses pertobatan harus ada perbaikan, artinya kita berpaling ke jalan yang benar. Bapak Ibu juga tidak perlu takut mengungkapkan perbuatan dosa yang Bapak Ibu lakukan, karena imam tidak sembarang imam bisa menjadi bapak pengakuan. Mereka telah diberi wewenang, dan jikalau mereka yang terakhir cara atau praktik pengakuan dosa, Bapak Ibu hari ini sudah melakukan sakramen tobat, jadi Bapak Ibu tahu tentang prosedur atau langkah-langkah dalam sakramen tobat ini. Yang pertama pastinya Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan yang telah disiapkan. Nah, biasa itu tergantung ruangan yang disiapkan, jadi ada duduk ataupun berduduk.
Kemudian setelah kita masuk, kita melakukan atau kita membuat tanda salib. Kemudian setelah tanda salib ada salam dari pastor, bla 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 sebentar. Kemudian pastor memberikan ruang kepada penginjil kalimat begini. Bapak, pengakuan saya terakhir adalah. Nah, jadi kita sebutkan pengakuan atau pengakuan terakhir kita yang kita lakukan itu kapan. Jadi misalkan Bapak, pengakuan terakhir saya pada bulan Oktober 2024. Nah, jadi itu kan selisihnya ke masa Advent itu tidak begitu lama. Jadi maksudnya jadi kapan. Kemudian setelah itu penginjil mengucapkannya. Kemudian setelah itu saya menyesal atas segala dosa saya dan dengan hormat saya minta pengampunan serta penitensi yang berguna dari bagi saya. Kemudian setelah itu imamnya memberikan peniten atau biasa dikasih nasihat mana yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu diberikan setelah ini kamu kembali ke tempat dudukmu, kemudian kamu berdoa 3 kali salam Maria. Nah, hal itu diberikan tergantung dengan dosa atau imam, tergantung dengan imam yang mendengar pengakuan dosa kita. Biasa kalau punya saya 3 kali salam Maria atau berapa kali. Nah, itu dilakukan. Setelah itu baru boleh pulang. Kemudian tadi setelah pastor atau memberikan nasihat-nasihat, kemudian dikenakan tadi lampu tobat. Beriman menerima perdamaian dengan Allah maupun dengan gereja, yakni seluruh umat Allah. Seluruh relasi pulih kembali, jalinan kasih dibaharui dan saluran kasih melahirkan rahmat penebusan. Nah, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya ada sesi sharing. Jadi saya meminta Bapak Ibu sharing tentang pengalamannya dalam melakukan pengakuan dosa. Hari itu masih baru kan, jadi Bapak Ibu harus ingat apa pengalamannya, kemudian apa yang dirasakan setelah melakukan pengakuan itu. Nanti saya juga akan ada sharing. Jadi saya izinkan Bapak Ibu duluan. Menurut pemahaman saya, kalau pengakuan kita menyampaikan poin-poin dosa yang kita lakukan. Nah, kalau Tuhan itu ada sisinya sebenarnya, ada apa namanya konseling. Nah, jadi biasanya tergantung wilayahnya. Biasa dalam instansi itu cuma satu pastor yang melakukan rekaman tersebut. Nah, jadi umatnya ini ramai, ramainya itu jadi kan otomatis kejadian. Kemudian jika kita menyampaikan nasihat-nasihat surat kita kepada pastor, kasihan yang lain menunggu lama, pastor juga perlu istirahat. Karena saya juga pernah kejadian hari itu, kami dari jam 5 itu telah melakukan pengakuan dosa. Jadi umatnya ini ramai. Kemudian saya dari jam 5 saya menunggu sampai jam 11 baru saya datang berdiri. Otomatis kita sebagai umat pasti kelaparan, capek, menunggu kan. Nah, jadi seharusnya dalam pengakuan dosa itu kita menyampaikan poin-poin. Maka saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu takut semisalkan lupa, jadi Bapak Ibu menulis poin-poin di kertas. Demikian sih jawaban saya. Gimana Pak? Saya jawab yang terakhir terkait 7 dosa pokok. Nah, 7 dosa pokok ini ada dalam Alkitab. Saya lupa bab berapa ayat berapa, tapi ini memang dituliskan ada 7 dosa pokok. Di mana? Jadi satu pokok itu artinya dia itu akan seperti iri hati. Nah, jadi dari dosa pokok contohnya itu iri hati. Misalkan nih, ada seorang maka artinya dia menyebar. Jadi kemungkinan dia melakukan dosa
contoh. Kemudian ada yang lain lagi seperti pembunuhan, bunuh diri itu termasuk ke dalam dosa berat juga. Kemudian ada perzinahan, itu kan artinya tindakan yang telah dilakukan. Begitu sih pemahaman saya. Atau ada bapak yang ketiga, ya, dan yang ketiga itu dosa pokok. Sebenarnya di atas pemikiran salah satunya saya juga pada disebutkan ada dosa berat dan dosa ringan. Itu tergantung pada pelanggaran yang dimiliki masing-masing. Jadi dalam gereja Katolik ada dosa berat, dosa ringan, sama ekskomunikasi. Nah, kalau ekskomunikasi ini artinya kayak dikucilkan atau diasingkan, tapi tidak secara itu dia diasingkan oleh gereja. Tapi gereja tidak serta-merta meninggalkan, tapi gereja hanya memberikan dampingan. Jadi itu sih saya paham. Mungkin ada yang menambahkan. Saya juga masih beliau. Karena ini sering bukan sering saja dia ya, bisa ketika ya, itu nanti akan disampaikan ya, tidak tapi banyak